Halo, kamu lagi dengerin pengalaman membaca buku dari para teman baca yang tersebar di seluruh Indonesia di channel YouTube Resensi Buku. Kalau misalnya kamu juga tertarik nih untuk menceritakan pengalaman membacamu, tulisin aja di kolom komen atau bisa DM langsung ke Instagram di @podcastresensibuku. Selamat mendengarkan. Persoalannya, bagaimana kamu akan mengenali Allah sementara sholatmu masih sebatas gerakan lahiriah? Sedekahmu masih kau tulis di pembukuan laba rugi kehidupanmu. Ilmumu kau gunakan mencuri atau membunuh saudaramu. Kamu merasa pintar, sementara bodoh saja tak punya. Itu adalah cuplikan kalimat yang diutarakan oleh Cha Dlahom, tokoh sufi dalam buku ini. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Mutiara Virgi, atau akrab disapa Tiara. Aku akan meresensi buku karya Rusdi Madhari. Rusdi Madhari adalah seorang wartawan senior dan seorang penulis. Buku yang akan aku bahas kali ini adalah buku yang berjudul Merasa Pintar, Bodoh Saja Tak Punya, yang diterbitkan oleh Buku Mojok. Buku ini mulanya adalah tulisan berseri selama 2 tahun di situs mojok.co. Sejak pertama membaca judul pada cover halaman depan, aku langsung bertanya-tanya, apa maksud penulis dengan kalimat merasa pintar, bodoh saja tak punya? Buku ini mempunyai judul kecil, Kisah Sufi dari Madura. Sebenarnya, apa itu Sufi? Menurut Imam Ghazali, dalam penjelasan sederhananya, Sufi adalah orang yang menjaga perilakunya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahir dan batin, serta bermasyarakat dengan kepedulian terhadap sesama dan alam sekitar. Dengan demikian, siapa saja yang istiqomah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak baik terhadap orang lain, dan bergaul dengan santun, maka ia adalah seorang sufi. Kisah dalam buku ini memiliki latar waktu bulan Ramadan, mulai dari persiapan menyambut Ramadan hingga Lebaran hari kedua. Ada 2 kali Ramadan yang diceritakan dalam buku ini. Untuk latar tempat keseluruhan kisah, tentu saja sesuai dengan judul kecil, yaitu sebuah kampung di Madura. Tokoh utama dalam cerita ini adalah Cha Dlahom, sosok yang dianggap kurang waras oleh orang-orang kampung, karena seringkali bergelagat aneh dan membuat warga kampung ribut. Selanjutnya ada Mat Piti, tokoh yang menjadi penengah dalam keributan antara Cha Dlahom dan warga. Mat Piti adalah sosok yang sejauh ini menganggap Cha Dlahom orang yang istimewa. Mat Piti sebetulnya orang yang biasa-biasa saja, tapi orang-orang mengenalnya sebagai dermawan. Suka menyantuni anak yatim, membantu orang yang kesusahan, membayari hutang orang-orang yang terjerat hutang, mendatangi tetangga yang sakit dan mendoakan, serta lain sebagainya. Ada juga Romlah, putri Mat Piti yang tidak tega bila melihat Cha Dlahom dikata-katai oleh warga kampung. Nah, pada akhir Ramadan pertama, ada sebuah fakta yang membuat orang-orang kaget, yaitu bahwa ternyata Romlah merupakan putri kandung Cha Dlahom. Beberapa tokoh yang turut memeriahkan buku ini adalah Pak Lurah, Pak RT, Lullah, Bu Sairi, Marja, Mas Sunodi, Gus Mut, dan tentu saja warga kampung. Cha Dlahom ini, meskipun sering bertingkah aneh, namun selalu ada penjelasan atas pola tingkahnya. Seperti pada cerita pertama yang berjudul, Benarkah Kamu Merindukan Ramadan? Dalam cerita ini, Cha Dlahom berkali-kali memperhatikan spanduk yang terbentang di pagar masjid. Tulisan, Selamat datangnya Ramadan, kami rindu padamu, dibacanya berulang-ulang dengan suara agak kencang. Semua warga yang sedang membersihkan masjid tak memperdulikannya, mengira Cha Dlahom sedang kumat, kecuali Mat Piti. Dia mendatangi Cha Dlahom sebab menduga pasti ada yang mengusiknya, dan Mat Piti ingin tahu. Terjadilah percakapan di antara keduanya. Cha Dlahom pun mempertanyakan, apakah benar Mat Piti merindukan Ramadan? Apakah ia senang berpuasa? Hingga pertanyaan, mengapa orang Islam diwajibkan berpuasa? Cha Dlahom menjelaskan bahwa sesuatu yang diwajibkan adalah sesuatu yang manusia tidak suka mengerjakannya. Kalau manusia suka, untuk apa diwajibkan? Tak perlu berpura-pura suka, berterus teranglah pada Allah bahwa kamu tidak suka, tapi kamu siap dan ikhlas melakukan sesuatu yang kamu tidak suka itu, sehingga derajatmu tinggi di hadapan Allah. Sepertinya, tidak hanya pemikiran Mat Piti yang terbuka,
tapi pemikiranku juga. Membaca buku ini membuatku berkali-kali membatin. Sepertinya Cak Dlahom ini jauh lebih berakal daripada diriku. Karena Cak Dlahom ini menjelaskan dan membuat orang-orang berpikir apa makna dari ibadah kita sehari-hari. Lama-kelamaan, orang-orang menyadari kalau sebenarnya Cak Dlahom ini paham agama. Terbukti, pada hari terakhir puasa Ramadan pertama, Cak Dlahom diminta memberikan ceramah pada acara buka bersama oleh takmir masjid dan panitia. Cerita dalam buku ini diadaptasi dan diinspirasi oleh cerita beberapa tokoh agama, seperti Cak Nun, Imam Jalaluddin Rumi, Kisah Robiah Al-Adawiyah, dan paling sering diinspirasi oleh kisah-kisah yang disampaikan Syekh Maulana Hizbul Watoni Ibrahim. Menurutku, buku ini bagus banget untuk dibaca, terutama teman-teman muslim, karena buku ini memberikan penjelasan makna dan fungsi dari ibadah bagi kehidupan kita. Dan juga membahas hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan sesama manusia, serta hubungan manusia dengan lingkungan sekitar. Kisah yang merupakan cerita kehidupan sehari-hari dan disajikan dengan ringan, membuat pembaca jadi lebih memahami serta bisa mengambil pelajaran untuk kehidupan beribadah, kehidupan bermasyarakat, dan tentu saja kehidupan menjadi manusia.